Sahabat Indonesia yang super, kalau kita berbicara sangat serius, kita bersumpah demi Tuhan. Kalau Tuhan bicara sangat serius, beliau berkata demi masa, demi waktu. Karena sebetulnya kita kalau dihitung dari penggunaan waktu, hampir semua di antara kita merugi. Tuhan memiliki waktu dan semua kenikmatan dan kekayaan di dalam waktu itu. Beliau meminta sedikit dari waktu yang dikaruniakannya kepada kita sebagai masa untuk memujinya, memuliakannya, karena tidak mungkin orang-orang jelek mampu memuliakan Tuhan. Jadi cara Tuhan memaksa kita jadi orang mulia, kita memuliakan beliau dalam sedikit waktu yang dimintanya. Lalu kita diuji, apakah kita mendahulukan rasa takut rugi karena menggunakan waktu tidak untuk perniagaan, tidak untuk hal-hal yang membangun kekuasaan di dunia. Orang-orang yang ikhlas, kita bisa lihat meninggalkan apapun yang sedang dilakukannya begitu azan berkumandang, menutup bisnisnya, pergi, percaya bahwa yang ditinggalnya adalah sesuatu yang nanti akan dimuliakan kalau dia memuliakan Tuhan. Kemudian mereka dengan ikhlas, dengan tulus menyerahkan semua fokusnya kepada pemuliaan Tuhan, karena percaya sedikit pun waktu yang tersisa untuk perniagaan cukup bagi Tuhan untuk memperkayanya, untuk memuliakannya di dalam rentang waktu yang sangat sedikit itu. Nah, kita kadang-kadang meragukan kemampuan Tuhan untuk menjadikan kita apapun yang beliau kehendaki. Dengan menggunakan logika sederhana kita, bahwa kalau waktunya tidak banyak, uangnya tidak banyak. Kalau tidak berfokus pada perniagaan, nanti fokus dari keuntungannya kecil. Padahal Tuhan mengatakan, kalau aku berkenan, aku jadikan apapun. Dan kehebatan Tuhan itu sangat sederhana, karena beliau cukup mengatakan bagi yang dikasihinya kun fayakun. Yang kau inginkan kaya, tapi hatimu berserah padaku untuk memuliakanku di waktu yang aku minta untukmu memuliakanku. Lalu di dalam sedikitnya waktu yang ditertawakan orang karena waktumu kurang itu, aku dahulukan kemudahan bagimu, aku dahulukan kekuatan bagimu, sehingga engkau menjadi contoh bagi pemulia penggunaan waktu. Dan Tuhan gariskan, penggunaan waktu yang mulia adalah menjadi orang yang beriman. Lalu yang berlaku baik, menasehatkan menuju kepada yang benar, dan menasihatkan menuju kepada yang sabar. Orang lain sabar dan dia pun sabar, orang lain benar dan dia pun benar. Dan tidak ada keindahan yang mengalahkan keindahan dari kesadaran bahwa kita bertuhan. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan Tuhan, karena kita tulus menggunakan waktu kita bagi pemuliaan Tuhan, pemuliaan kehidupan, dan pemuliaan diri kita sendiri. Itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Tiga tugas kita sebagai kekasih Tuhan adalah meminta kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua, memantaskan diri bagi penerimaan dari permintaan kita. Dan yang ketiga adalah menerima dengan kesyukuran. Meminta itu sesuatu yang sederhana tetapi tidak dilakukan oleh orang, bahkan oleh yang taat di antara kita. Mereka lama beribadah, lama merasa meminta, tetapi sebetulnya yang ada adalah tantangan-tantangan. Misalnya saja, ya kalau nggak disetujui, ya sudah. Kalau Tuhan nggak mau kasih, ya sudah. Begitu toh? Memang beliau Maha mengerti. Beliau mengharapkan kita mengerti bahwa kalau kita meminta, memintalah. Jangan menantang. Ada seorang rekan beribadah di Masjid Nabawi. Karena khawatir sandalnya hilang, dia menaruh sandalnya dengan mengatakan, coba sih hilang nggak? Di tempat yang mulia seperti itu, semua harapan bahkan dikatakan atau tidak akan dipenuhi. Sandalnya hilang. Kembali di Masjidil Haram. Dan waktu dia taruh sandalnya di Masjidil Haram, dia bilang, kalau hilang ikhlas. Sebelum hilang dia ikhlaskan. Padahal kita itu tidak boleh ikhlas akan kerugian sebelum ditetapkan oleh Tuhan. Karena kita takut kehilangan, kita berdoa. Karena kita takut rugi, kita berdoa. Karena kita takut ditinggal oleh seseorang yang kita sayangi, kita berdoa. Tetapi setelah ditetapkan terjadi, baru kita ikhlas. Nah, sahabat yang mengatakan nanti sendalku kalau hilang ikhlas, ikhlas betul dia hilang. Sehingga dia diberikan gelar oleh Ustadz kami sebagai Doiul Haramoin. Dia yang kehilangan di dua masjid utama Islam. Nah, memintalah sederhana saja. Karena permintaan yang sederhana, jujur adalah pengakuan keimanan. Anda tidak mencoba-coba menyindir-nyindir keberadaan beliau. Datang dan bicara, Tuhan aku ingin Engkau jadikan aku orang pandai. Orang yang bijak. Orang yang mengasihi orang lain. Orang yang memuliakan namamu. Orang yang mewakili kehadiranmu dalam kehidupan ini bagi saudaraku. Nah, itu yang menjadikannya pantas menerima. Dan setelah menerima, dia bersyukur dan menggunakan yang diterimanya bagi kemaslahatan diri dan keluarganya. Lalu ini hukumnya, bahwa 3 yang pertama akan memantaskan kita bagi 3 yang lebih besar berikutnya. Meminta yang kecil, memantaskan diri untuk menerima yang kecil. Bersyukur karena menerima yang kecil akan naik kelas menjadi meminta yang lebih besar, memantaskan diri bagi yang lebih besar. Bersyukur menerima yang lebih besar. Dan kemudian yang lebih hebat lagi dimintanya, memantaskan diri bagi yang hebat. Dan bersyukur sekali menjadi pribadi yang diizinkan menerima yang hebat. Sederhana sekali. Sebagai kekasih Tuhan, marilah kita meminta kepada beliau. Memantaskan diri bagi permintaan kita dan bersyukur sekali saat menerima yang diberikan untuk permintaan kita.